Cerita film dibuka dengan seorang wanita bernama Misa, yang sedang duduk sambil memeriksa sesuatu. Datanglah suaminya menemui dirinya. Dia rupanya harus buru-buru pergi ke kantor, karena ada suatu kejadian di tempat kerjanya. Misa yang rupanya baru pindah ke rumah tersebut, memintanya jangan khawatir, karena ada dia di rumah. Jadi biar dirinya saja yang beres-beres sendirian. Selain dirinya, rupanya tetangga barunya merupakan mantan gurunya dulu, yang baik bernama Sugimoto. すごくいい先生だったの。そうなんだ。俺もう行かないと。 Dan berangkatlah si suami ke tempat kerjanya. Adegan lalu berpindah ke Misa yang sedang berjalan sendirian. Di jalan dia bertemu dengan mantan gurunya tersebut. Dia lalu menyapanya. Kemudian Misa pun mengajak Sugimoto ke rumahnya. Mereka lalu mengobrol banyak hal. Tentang dulu sewaktu Misa masih sekolah. いくらはぎくれただろう。近所だなと思ってたんだよ。私もです。お会いできてよかった。すぐに杉本先生だって気づきました。そうか。でも、斉藤変わったな。声かけてくんなかったら分かんなかったよ。先生、今は斉藤じゃなくて大森です。大森美佐子。大森か。なんか、呼びにくいな。じゃあ昔みたいに、美沙ちゃんって呼ぶか。はい、その Lagi asik-asiknya mengobrol. Tiba-tiba Sugimoto menerima telepon yang mengharuskannya pergi. Misa memintanya menemui suaminya. Namun karena buru-buru, Sugimoto menolaknya bertemu sekarang karena ia harus pergi. ですけど。すまない。また今度お邪魔させてもらうよ。Malamnya Nisa ngobrol tentang Sugimoto ke suaminya. Sambil makan malam, dia bercerita tentang kebaikannya dulu, sewaktu dia masih sekolah. Si suami lalu memintanya mengajak Sugimoto untuk makan bersama di rumahnya. Lalu setelah beres makan, si suami pun izin untuk pergi tidur duluan. Esoknya Sugimoto datang lagi ke rumah Misa. Kali ini dia diundang makan bersama suaminya. Mereka lalu mengobrol sambil makan. Dan rupanya Sugimoto sekarang sudah tidak mengajar lagi. 実は、学校を辞めたんですよ。今はバイトのようなこと。予備校ですか？あ、いや、教育関係じゃなくて。先生、なんで学校辞めたんですか？ Karena sempat mempunyai masalah dengan sekolah, akibat ulah istrinya. Dia pun lalu menceraikan istrinya tersebut. Mendengar hal itu, suaminya Misa lalu berinisiatif untuk membantunya mencarikan pekerjaan. Mengingat berbagai kebaikan yang sudah dia lakukan kepada istrinya dulu sewaktu sekolah. Dan sorenya si suami yang minum terlalu banyak tampak tertidur. Tinggal Misa dan mantan gurunya tersebut di sana. Tapi Sugimoto yang memang mengincar Misa dari tadi, langsung mendekati Misa dengan niat buruk. Di sini Sugimoto berpikir kalau Misa kesepian karena suaminya sibuk bekerja. Karena dulu istrinya seperti itu, sehingga dia selingkuh. Lalu dia pun dengan ganasnya langsung memeluk Misa. Misa yang kaget berusaha melawan, namun karena bingung harus berbuat apa, akhirnya dia menyerah, dan dibawanyalah dia ke kamar. Misa hanya bisa pasrah dengan kejadian itu. Malamnya Misa hanya bisa melamun atas kejadian sebelumnya, entah melamun menyesal, atau malah ingin menikmati lagi sensasi. Dan benar saja, rupanya Misa yang kesepian, karena suaminya selalu sibuk kerja. Esoknya melihat ruangan tempat dia dengan Sugimoto melakukan smackdown, sambil melamun membayangkan sensasi kejadian tersebut. Kemudian adegan berpindah ke Misa yang membawakan handuk suaminya. Si suami lalu bercerita tentang peluang mantan gurunya tersebut untuk bekerja di sekolah milik temannya. 今は特に募集してないけど、優秀な先生なら面接したいって言ってた。そう。決まるといいな。あの人はいい先生だと思うし。 Setelah itu, ketika Misa beres-beres rumah, Sugimoto datang lagi ke rumahnya. Dia datang karena ingin ngobrol tentang pekerjaan yang ditawarkan kepadanya. こんにちは。今日は
旦那さんのお友達の塾の話、詳しく聞きたいと思ってさ。Mereka pun kemudian mengobrol. Sugimoto kemudian memuji kebaikan suami dari Misa, yang menyebut dia sebagai guru baik, penolong Misa dulu. Namun rupanya ada maksud lain dari kedatangan Sugimoto. Dia merayu Misa kembali. Dan seolah-olah tahu jika Misa kesepian, karena sudah jarang di Smackdown suaminya. Dia pun berniat membantu melepaskan semua kesepian Misa itu. Dia meminta sambil memaksa Misa untuk Smackdown lagi dengannya. Namun Misa awalnya menolak dan melawan Sugimoto, tetapi akhirnya dirinya hanya bisa pasrah. Lalu adegan berpindah ke Misa yang mengobrol tentang Sugimoto dengan suaminya. Kemudian tak lama, Sugimoto pun mampir ke rumah mereka sambil membawa oleh-oleh. Dia pun dipersilahkan masuk oleh suaminya Misa. Mereka bertiga lalu mengobrol. Rupanya Sugimoto telah ditolak oleh sekolah milik teman suaminya Misa tersebut. Si suami pun tampak menyesal dan meminta maaf karena tidak bisa membantu Sugimoto. Dia memintanya untuk selalu berusaha dan tidak menyerah dalam mencari pekerjaan. まだ諦めないでください。僕、他にも当たってみますから。大森さん。 Hal itu membuat Sugimoto kagum dan memuji kebaikan suaminya Misa. Si suami juga merasa belum menjadi suami yang baik, karena harus meninggalkan Misa sendirian di rumah, dengan alasan kakao dirinya harus bekerja di luar kota. Lalu Sugimoto yang kasihan akan kesepian Misa, berpesan agar si suami lebih mementingkan keluarga dibanding hal lainnya. Apakah ucapan Sugimoto itu tulus? Entahlah. ミサちゃん。家庭円満が一番だよ。あ。Kemudian si suami menerima telepon yang penting. Jadi ia izin untuk pergi sebentar keluar. Hal itu dimanfaatkan Sugimoto untuk mendekati Misa. Ah. Seperti biasa, dia merasa Misa kesepian. Misa kembali menolak dengan berbagai alasan. Kemudian mereka dikagetkan dengan suara si suami, yang meminta izin keluar sebentar. Momen itu dimanfaatkan Sugimoto untuk merayu Misa lagi, dan Misa kembali hanya bisa pasrah. Setelah beres, si suami yang kembali meminta maaf karena harus meninggalkan Sugimoto karena telepon tadi. Lalu kemudian Sugimoto yang sudah puas, dirinya langsung izin untuk pulang. Esoknya Sugimoto yang membagongkan, kembali datang untuk memaksa Misa Smackdown. Dan sudah dapat kita tebak, Misa hanya awalnya saja menolak, namun endingnya tetap melayani Sugimoto. Malamnya Misa memijat suaminya yang tampak kelelahan. Si suami lalu bercerita banyak tentang masalah yang dulu harus dihadapi Sugimoto di sekolah. 大丈夫よ。いいのああ、そういや、杉本先生のことだけど。原田が調べたらしいんだ。実は、借金してたのは奥さんじゃなくて先生だったらしいよ。当時は愛人もいて、結構評判になったんだってさ。もうちょっと、教育関係は難しいかな。そう。 Esoknya, Misa yang baru pulang di jalan bertemu Sugimoto kembali. Dia yang merasa bingung harus berbuat apa, lalu menghindar dan meninggalkannya. Namun Sugimoto mengikutinya dari belakang. Sugimoto kembali berhasil melakukan smackdown terhadap Misa. Film pun ditutup dengan adegan Misa yang kembali bertemu dengan Sugimoto di jalan. Namun kali ini rupanya Misa sudah ketagihan, sehingga dia sekarang malah memberi kode dengan tersenyum. Kode apa? Kode agar Sugimoto mengikutinya dari belakang dan kembali meng-smackdown dirinya. Misa hanya bisa meminta maaf terhadap suaminya karena sudah ketagihan. Sugimoto sungguh mantan guru yang membagongkan.